Selamat siang, pendengar, penikmat, penonton Asajid Inspiration. Hari ini Asajid Inspiration kembali menyampaikan firman Tuhan sebagai inspirasi dan motivasi rohani. Hari ini hari Minggu tanggal 5 April tahun 2020. Firman Tuhan diambil dari Keluaran 8 ayat 20 mulai, lanjutan dari yang kemarin, tulah keempat di Mesir yaitu lalat pikat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu dan rumah-rumahmu. Orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Jadi, tulah keempat Tuhan lakukan kepada Firaun dan Mesir, yaitu lalat pikat. Saya tidak tahu persis lalat ini seperti apa, tapi yang namanya lalat atau nyamuk atau apapun itu, serangga pasti menyakitkan. Apalagi jorok dan kotor dan bawa penyakit. Tapi ketika Tuhan lakukan tulah keempat ini, Firaun berkata kepada Musa dan Harun, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Maksudnya di negeri Mesir. Artinya bangsa Israel tidak diizinkan untuk pulang ke tanah Kanaan. Tapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir di depan mata mereka, tidaklah mereka akan menempari kami dengan batu. Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku. Di sini Firaun masih berpikir, ya udah pergilah, tapi jangan terlalu jauh. Dan berdoalah juga untuk aku, kata Firaun. Artinya Firaun sudah mulai sadar, sudah mulai merasa membutuhkan akan kuasa Tuhan itu. Lalu kata Musa, sekarang aku keluar meninggalkan Tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan. Maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun lalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkannya dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Jadi ketika lalat pikat itu sudah pergi, sudah menghilang, Tuhan lakukan itu, Firaun tetap berkeras hati, keras kepala, tegar tengkuk. Dia tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Sekali lagi, pada tulah keempat ini, Firaun belum bertobat. Dan apakah dia akan bertobat? Kita akan pelajari selanjutnya pada besok-besok, tulah ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, 9, dan 10. Tetapi apa yang kita bisa lakukan di sini, aplikasinya adalah hari-hari ini, hari-hari virus corona melanda dunia. Sudah hampir seluruh dunia dilanda virus corona. Sudah banyak korban yang meninggal, bahkan yang sakit lebih banyak lagi. Bahkan para dokter dan para medis sudah ada yang meninggal. Apa yang harus kita lakukan? Sebagai manusia ciptaan Tuhan yang Tuhan kasihi, biarlah kita berserah kepada Tuhan. Kembali lagi kita datang memohon keampunan kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan pencipta, penebus kita, Yesus Kristus Isa Al-Masih, Sang Juru Selamat, dan juga Roh Kudus yang menuntun
membimbing, memberkati kita. Pada hari-hari akhir zaman seperti ini, sementara kelihatan tanda-tanda nubuatan akan digenapi, bahwa kedatangan Yesus sudah dekat, mari kita umat-umat Tuhan dimanapun berada, pecinta dan penikmat, penonton Asaji Inspiration, Tuhan berkati semua. Kita datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita, berserah kepada Tuhan sepenuhnya agar Tuhan lindungi kita, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan berikan kekuatan menghadapi segala pergumulan ini. Bagi sahabat-sahabat kita yang sudah sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang sudah istirahat, Tuhan berikan penghiburan kepada keluarga. Dan yang masih sehat tetap menjauhkan diri dari kerumunan keramaian untuk mencegah penularan virus corona ini. Stay at home, tinggal di rumah, salah satu solusi yang kita lakukan sekarang ini. Amin, haleluya.